Tutup tahun mendekat, membawa kabar tidak sedap. Sebab bencana alam datang bukan dengan cara yang biasa, melainkan penuh ancaman maut. Erupsi gunung berapi, wabah penyakit misterius, hingga ancaman air bah datang tanpa diundang. Semua harus waspada. Selain meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga alam, selebihnya tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berserah diri kepada Tuhan. Apalagi semua mara bahaya yang datang dari alam adalah cara semesta membersihkan diri. Ki Demang juga menyebut inilah fase mulih ke jati, mulang ke asal. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya Ki Demang ingin memberikan pesan dari 2024 sampai menuju 2025, pesan-pesan dari alam apa yang akan terjadi. Di akhir tahun ini banyak tragedi seperti air yang kurang lebih hampir 2 meter di wilayah-wilayah Jawa Barat sampai wilayah Jawa Tengah. Pesan yang disampaikan Ki Demang sekaligus memberi gambaran bahaya yang mengancam sangat mengiriskan. Terutama dari unsur air, bencana bisa berubah sangat ganas. Tidak hanya banjir bandang, tapi juga tanah longsor yang mematikan. Entah kenapa, air ini semakin meluas dari genangan yang seperti tidak biasa menjadikan luar biasa. Saya melihat ada beberapa tanah yang tinggi di wilayah Jawa Barat, khususnya di wilayah Bogor dan di wilayah Cianjur. Itu ada beberapa rumah yang terkena begitu deras, tanah yang begitu hebat. Secara khusus, Ki Demang menitipkan pesan kepada masyarakat di wilayah Bogor dan Cianjur untuk selalu waspada. Sebab curah hujan yang tinggi bisa menggerakkan tanah yang labil. Itu masih belum ditambah ancaman genangan air yang semula biasa-biasa saja berubah menjadi sangat menakutkan karena tingginya bisa mencapai 2 meter. Hindarilah berpergian ke tempat-tempat seperti lautan dan seperti pegunungan karena curah hujan yang tidak sangat bersahabat. Mendekati tutup tahun, Ki Demang berpesan agar tidak terlalu antusias melakukan perjalanan jauh. Tempat wisata seperti pesisir juga wajib dihindari karena akan ada maut yang ditebar dari bibir pantai. Gelombang tinggi bisa menjadi ancaman tersendiri bagi mereka yang melakukan perjalanan laut, terutama yang ada di Jawa Timur dan Jawa Barat. Wajib mewaspadai naiknya air ke permukaan. Gelombang ini memakan waktu kurang lebih hampir 2 pekan. Ini di akhir tahun ini sampai adanya naiknya air di wilayah Jawa Barat kurang lebih hampir 3 meter. Di Provinsi Banten, di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini hampir keseluruhan di wilayah Jawa, Pulau Jawa.
untuk di akhir tahun hindari berpergian ke beberapa lokasi yang sangat fatal sekali karena ketinggiannya kurang lebih hampir 3 meter. Penyebaran wilayah bencana memang sangat luas, meliputi hampir semua pulau Jawa. Ki Demang merinci beberapa titik-titik paling mengerikan, terutama yang ada di bagian ujung barat Pulau Jawa. Tapi bukan berarti di wilayah lain di luar Jawa boleh santai. Karena bencana yang berasal dari air bisa datang tiba-tiba berasal dari lautan. Saya tidak bisa menghitungnya karena terlalu banyak korban jiwa, khususnya di wilayah Jawa Barat, Provinsi Banten, pergeseran tanah yang sangat kuat sekali, tetapi kurang lebih hampir memakan jarak itu 2 kilo. Dan banyak berserakan di wilayah Jawa Barat, Provinsi Banten. Karena ini adalah awal mengincak ke arah sifat pati. Pati itu menurut hukum ilmu falakiyah adalah mati. Bencana yang berasal dari unsur air masih mengancam hingga pergantian tahun nanti. Apalagi curah hujan memang sedang sangat tinggi. Tapi benarkah di tahun 2025 mendatang ancaman bencana tidak hanya datang dari alam? Mungkinkah ada wabah yang jauh lebih mematikan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tahun 2025 yang sejatinya penuh pengharapan ternyata masih penuh suasana sedih. Bukan hanya bencana yang memberi ancaman mematikan, tapi juga munculnya wabah yang membawa maut. Dalam penglihatan batin Ki Demang, wabah penyakit di pertengahan tahun 2025 nanti bisa melebihi yang terjadi di tahun 2020. Meski semua berharap tahun 2025 akan menjadi lebih baik, tapi yang tergambar di mata batin Ki Demang justru sebaliknya. Di pertengahan ke akhir tahun, banyak sekali orang-orang yang sedang kena penyakit wabah. Entah apa penyakit wabahnya, ini seperti momen di awal tahun 2020. Momen ini akan terulang kembali dan mudah-mudahan ini hanya sebatas sebuah penglihatan yang tidak benar-benar nyata, akan tetapi ini hanya sebuah apa yang saya lihat hanya sekadar pesan-pesan yang perlu ditekankan lagi, karena alam di tahun 2024 sampai 2025 ini sedang tidak baik-baik saja, mengarah kepada Fati. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Benarkah wabah yang menyebar secara gegas sangat mematikan? Membalikan sebuah fakta dari sebuah wabah. Jadi kayak semacam ada wabah hampir persis seperti tahun 2020. Wabah ini dengan secara tiba-tiba banyak orang tergeletak, tidak lama meninggal, tergeletak tidak lama meninggal. Tetapi ini bukan dari alam, tetapi ini ada sebuah dari wabah yang disebarkan dengan cara sirkulasi, dengan cara bergantian, khususnya di wilayah ibu kota sampai ke wilayah luar Sulawesi.
Wabah yang menjamah tubuh menjadi sangat mematikan karena bukan berasal dari alam, melainkan sebuah sistem yang sepertinya sengaja dirancang. Penangkal bisa dilakukan dengan treatment spiritual sehingga tubuh memiliki perisai dari dalam batin, sehingga tidak mudah disentuh wabah. Ini mengarah ke sebuah kesehatan yang sangat banyak dialami dari yang punya sampai yang tidak punya. Mereka semuanya mengalami sama. Dan ini sistem yang berjalan, bukan alam. Dan ini sudah waktunya untuk memberikan sebuah penetralan dengan cara kesehatan, diberikan hantaman sampai dari usia 50, 40, 30, bahkan sampai usia 5 tahun. Mengalami dramatis kesehatan yang sangat luar biasa. Membentengi diri secara spiritual menjadi sangat penting karena wabah ini bisa menghantam siapa saja, termasuk mereka yang berpunya dengan fasilitas kesehatan kelas 1. Tapi benarkah tahun 2025 banyak ancaman bencana alam yang jauh mengerikan? Apa saja yang akan terjadi? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda bencana semakin ganas di tahun 2025. Mulai dari awal hingga pertengahan tahun, banyak yang harus diwaspadai. Ki Demang memang tidak ingin merinci bencana apa saja yang paling mematikan, selain wabah yang bisa sangat berbahaya. Tapi melihat sebaran bencana yang sangat luas, bisa dibayangkan suasana kalut yang akan terjadi. Di tahun 2025 ini yang akan mendatang, saya melihat ada beberapa di awal tahun, bahkan di pertengahan tahun juga. Itu seperti di wilayah khususnya di Jawa Timur dan di wilayah Sulawesi, hampir terkena dampak kurang lebih 2 kecamatan. Ini sampai usia di bawah 7 tahun, di bawah 5 tahun mengikuti, merasakan tragedi-tragedi yang sangat luar biasa. Ini seperti tidak memberikan respon yang baik alam ini ke tahun 2025. Bencana terus melanda hampir di setiap sisi alam. Ancaman yang juga sangat mengerikan datang dari gunung-gunung berapi. Di tahun 2025, erupsi terjadi tidak hanya pada gunung yang selama ini aktif mengeluarkan awan panas, lahar dingin, hingga percik api yang membawa petaka. Gunung yang sudah erupsi terlama sekali menjadikan erupsi lagi. Di Jawa Timur pertengahan perbatasan ada letusan di pertengahan di bulan 4, 5, dan di awal tahun ada satu fenomena ini seperti pergerakan tanah. Tapi wilayah yang sering terkena dampak adalah wilayah Jawa Barat. Tapi rupanya gunung yang tidak berapi juga memberi ancaman yang tetap harus diwaspadai. Sementara itu, gunung-gunung yang selama ini dianggap sudah tertidur ratusan tahun, tiba-tiba akan menggeliat, menunjukkan kebengisannya. Ada bahasa simbolis mengatakan kayak semacam pembersihan. Pembersihan ini diawali dengan cara
penetralan, salah satunya dengan wallahualam banyak tragedi yang sangat tidak diinginkan oleh saya pribadi, dan saya tidak mau ini sampai terjadi karena begitu fatal, banyak hampir dan tidak mau mengulanginya ini, bahkan semua orang pernah mengalami seperti ini. 2025 ini seperti menagih sebuah janji. Janjinya adalah tadi, mulih ke jati mulang ke asal. Pada akhirnya, memang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berserah diri. Karena semesta sedang memasuki episode pembersihan. Semua terasa mengerikan. Akhir tahun hingga awal tahun, semesta sedang menunjukkan kemurkaannya. Tidak boleh main-main, sebab mustahil melawan alam yang memendam dendam. Dendam pada ulah manusia yang jumawa dan anggara. Inilah fase yang oleh Ki Demang disebut mulih ka jati, mulang ka asal. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.